Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa kasih pada malam hari ini. Meski secara online di rumah kita masing-masing, kita tetap akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dalam situasi seperti apapun, kita tetap harus selalu bersyukur, sebab kita memiliki Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, Tuhan bersabda, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bunda Maria, karena berkat dan kasih-Mu kami dapat berkumpul kembali di sini untuk bersekutu, memuji dan menyembah-Mu. Kami selalu bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami di setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah-Mu. Terimalah syukur kami Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu, buat keselamatan dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Segala pujian dan syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Segala pujian dan hormat hanya padamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
Yesus, seumur hidupku yang sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan kami, dan kutinggikan Engkau ya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita lebih dalam untuk menyembahnya, bahwa Dia lebih tinggi dari apapun. Badai akan berlalu dan kita senantiasa bersukaria. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku,
kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, sehingga Kau tempatkan dalam hati kami sukacita yang berlebih. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami rasakan untuk saat ini, apalagi dengan situasi seperti ini kami harus dan senantiasa bersukacita dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Kau hadir di hati kami masing-masing, baik di tempat ini maupun di tempat di rumah masing-masing. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar semua pengharapan dan kuasa cintamu melingkupi hari ini. Usyara nama kata kasakara nama Yesus ya kara nama ya Rama ya Rama. Terima kasih Engkau telah memberkati kami satu persatu, baik saat ini di rumah mereka masing-masing. Usyara nama kata kasakara nama Yesus. Sudah kata kasakara nama ya Rama kata kasakara nama Yesus 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 Yesus. Berkatilah Bapak Gunawan ya Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri beracara melalui bibir mulutnya, agar supaya kami semakin diberkati di masa-masa sekarang. Di masa-masa yang sulit ini, Engkau sungguh tahu apa yang kami perlukan sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah kami, bangsa kami, anak-anak yang setia kepadamu. Peganglah senantiasa tangan kami ya Tuhan, agar kami mampu melewati masa ini, karena sukacita yang Kau berikan di hati kami untuk mengucapkan syukur dalam segala perkara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Bapak Gunawan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam program BPK with Love. Pada kesempatan kali ini, saya Gunawan, Hieronimus Gunawan Hadi Prajitno nama lengkap saya, tapi biasa dipanggil Gunawan saja atau Gun HP, perutusan dari komunitas Gracia, akan membawakan tema bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk mewartakan sabda sukacita-Mu. Biarlah pewartaan ini Kau berkati dan menjadi berkat bagi teman-teman kami yang mendengarkan program BPK with Love kali ini. Biarlah sukacita-Mu juga terus boleh berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kata-kata atau kalimat bersukacitalah senantiasa juga tertulis sebelumnya di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Rasul Paulus tuliskan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, apa yang kita pikirkan pada saat kita mendengar kata bersukacita? Mungkin banyak yang kita memikirkan bersukacita adalah suatu keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Tetapi jika dengan demikian, maka firman Tuhan mengatakan kali ini bahwa kita bersukacita senantiasa. Tidak hanya dalam keadaan yang baik atau tidak hanya dalam keadaan yang enak. Sulit sepertinya. Kenapa menjadi sulit? Karena gak selalu kita menerima sukacita seolah-olah. Gak selalu kita menerima berkat yang dapat kita banggakan, yang dapat kita rasakan menjadi sukacita. Tetapi ada kalanya kita mengalami masalah-masalah,
Ada kalanya kita mengalami beban, mungkin seperti saat ini, di mana kita tidak bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melakukan persekutuan doa seperti biasanya. Kita tidak bisa melakukan misa, tidak bisa menyambut ekaristi tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa bersuka cita dengan keadaan seperti ini? Rasul Paulus saat menuliskan pesan atau nasihat-nasihat terakhir mengenai sukacita, di mana di Filipi 4 ayat yang keempat, sekali lagi saya bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia tidak dalam keadaan yang secara awam kita bayangkan dia sedang bersukacita. Tapi Rasul Paulus menuliskan seruan untuk bersukacita senantiasa itu saat dia sedang di dalam penjara yang gelap di kota Roma, menantikan hukuman mati. Dalam kondisinya yang begitu berat sekalipun, dia tetap berseru dan mengingatkan kita semua untuk bersuka cita. Lalu kita mulai bertanya mungkin, kok bisa ya Rasul Paulus dalam kondisinya yang sedemikian rupa tetap bisa bersuka cita? Saya percaya bahwa Rasul Paulus dapat bersuka cita karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Keyakinan di dalam hatinya bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupannya. Hal yang sama yang Rasul Paulus inginkan untuk kita semua, tetap bersyukur, tetap bersuka cita di dalam keadaan apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali yang penuh atas hidup kita dan Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik atas hidup kita. Dengan demikian, sukacita di sini adalah sukacita yang bukan didasarkan atas kondisi atau kejadian yang kita alami, melainkan sukacita karena kita memiliki pengharapan, sukacita karena kita memiliki iman atas janji-janji Tuhan yang pasti digenapi atas hidup kita. Memang sepertinya tidak mudah untuk kita melakukan atau bersyukur dalam segala hal. Tapi seperti ada kata-kata practice make perfect, di mana ada latihan, setiap hari latihan, lama-kelamaan kita akan terbiasa, lama-kelamaan kita akan dapat mengurangi kekhawatiran kita dan kita semakin bersandar kepada Dia. Saya ada satu cuplikan video, kita sama-sama saksikan sebentar. Dalam video ini kita lihat anak-anak yang sedang berlatih kungfu. Mereka terlihat sekali sangat kesakitan, sulit, berat latihannya sampai meneteskan air mata. Tetapi lambat laun, lama-kelamaan mereka mulai menjadi ahli. Mereka mulai menjadi profesional. Dan mereka tidak lagi merasakan kesakitannya. Sama juga dengan kita. Apa yang mau kita latih? Tuhan mau kita latih diri kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Katakan kepada setiap masalah-masalah kita, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar." Bukan kata-kata sebaliknya, "Tuhan, aku punya masalah yang besar." Tuhan kita jauh lebih besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Desember 2000 adalah satu pengalaman di mana saya boleh mengalami satu peristiwa dan saya diajar untuk bersyukur dalam keadaan yang gak enak. Tetapi luar biasa, pada saat saya bisa bersyukur ada ketenangan. Pada saat saya bisa bersyukur ada kelegaan. Desember 2000 saya menikah dan malam pertama saya ditemani oleh anjing pelacak. Jadi saya ditemani oleh anjing pelacak. Bagaimana saya ditemani anjing pelacak? Karena kamar kami dibobol oleh sindikat. Jadi ceritanya setelah resepsi malam, kami ingin kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Tetapi kami cari di kamar tas koper, ada 2 koper besar. Karena setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan menuju Makassar untuk tinggal bekerja dan tinggal di Makassar. Itu nggak ada, dua-duanya nggak ada. Pertama masih tenang gitu. Saya telepon papa saya, "Pak, ditaruh di mana tasnya? Dipindahin nggak ke kamar yang lain?" Karena saya pikir dijagain gitu kan. Ternyata papa saya bilang nggak ada yang pindahin gitu. Nah, problemnya adalah biasa kalau pagi hari pagi harinya kita ada tepai dan seluruh perhiasan, uang yang kami terima, angpau yang kami terima pada saat tepai dengan pihak keluarga itu kami simpan di tas koper itu. Dan sekarang tas kopernya nggak ada, nggak tahu kemana.
panik. Terus terang semuanya panik. Dan setelah dibongkar, karena keluarga udah mulai naik ke atas ngelihat ke kamar yang lain, ada 7 kamar yang dibobol sindikat ternyata. Tapi kamar-kamar yang lain hanya diambil parfum, diambil tas kecil yang mungkin berharga, tetapi tidak seperti tas kami, 2 tas besar yang isinya adalah seluruh perhiasan hasil pemberian orang, juga uang-uang hasil pemberian keluarga dalam acara tepai di pagi harinya. Istri saya menangis, adik saya menangis, kakak saya menangis, semuanya menangis. Tapi nggak tahu kenapa saya rasanya kok ada dorongan untuk mengucapkan syukur. Pada saat itu yang tercetus di dalam pikiran saya hanya mengajak istri saya, adik saya, dan kakak saya untuk berlutut dan kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terus pujian itu terus terngiang di kuping saya dan saya ajak adik saya, kakak saya, istri saya untuk menyanyikan pujian itu. Sambil kami menyanyikan pujian itu, polisi berkeliling dengan anjing pelacaknya. Mungkin mereka bingung, ini orang sableng juga ya, lagi kesusahan, lagi kehilangan, kok malah nyanyi terima kasih. Tapi seperti yang tadi di awal saya katakan, pada saat saya mengucapkan syukur, ada ketenangan. Pada saat saya mengucapkan syukur, ada kelegaan. Saya berpikir Tuhan pasti punya rencana yang indah. Orang mengatakan tidak mungkin akan kembali. Hotel ada peraturan atau ditulis di balik pintu hotel atau ditulis di meja bahwa kita tidak boleh meninggalkan barang-barang berharga. Jadi barang-barang berharga harus dititip ke resepsionis, diberangkas di resepsionis safe deposit atau disimpan di safe deposit, sehingga pihak hotel tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan. Tetapi saya mau pegang janji Kristus, saya mau pegang janji Tuhan. Yang tercetus di dalam pikiran saya, ya sudahlah, semuanya punya Tuhan. Kalaupun itu mesti punya saya pasti dapat ganti. Jadi ada ketenangan, ada kelegaan. Kami langsung ke Makassar, ke Bali, kemudian ke Makassar. Dan setelah kami ke Makassar, kami mulai proses dengan pihak hotel. Kami mulai ajukan klaim asuransi. Pihak hotel mengatakan nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. Buktinya apa? Perhiasan, kami klaim perhiasan sejumlah sekian misalnya. Ada emas, kalung, ada anting. Mana bon pembeliannya? Ada uang tunai, mana bukti penarikan ATM-nya? Semua hal yang ditanyakan, yang dimintakan nggak mungkin dapat kami serahkan. Karena yang namanya pemberian. Tetapi sekali lagi, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Saya berserah penuh, saya berdoa kalau memang Tuhan izinkan bahwa dana hasil dari tepai ini boleh menjadi milik kami, Tuhan pasti punya jalan keluar. 3 bulan setelah peristiwa itu, tiba-tiba pihak hotel memberi kabar kepada kami bahwa klaim asuransi yang kami ajukan diterima 100%. 100%. Tidak dikurangin sedikit pun. Padahal kami nggak mengajukan data-data apapun. Tetapi Tuhan menepati janjinya. Pada saat kami bersyukur, justru Tuhan menambah-nambahkan. Banyak sekali peristiwa yang kemudian saya alami. Baik di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan berkeluarga. Pada saat bersyukur, justru ada kelegaan. Pada saat kita sepertinya sulit sekalipun, tapi kita tetap mau bersyukur, justru kita sandarkan kekuatan kita kepada Tuhan. Tuhan turun tangan atas kita. Practice makes perfect. Apapun yang kita latih, kita akan menjadi ahli di dalamnya. Termasuk pada saat kita mau berlatih untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin bersandar kepadanya. Lambat laun kita akan dapat merasakan sukacita, bukan sukacita karena kondisi kita,
yang memang sedang enak, tetapi sukacita dalam segala hal. Sukacita karena iman pengharapan kita kepada Tuhan. Sukacita karena kita percaya Tuhan telah merancangkan yang baik di dalam hidup kita. Mari saat ini saya ajak untuk kita hening sejenak. Kita mau bayangkan setiap permasalahan kita saat ini. Dan kita mau katakan untuk masalah-masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama belajar untuk bersuka cita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Kami percaya bahwa saat kami bersuka cita, bukan karena kondisi yang kami alami, tapi bersuka cita karena iman percaya kami, iman pengharapan kami kepadamu, maka Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini juga boleh memberkati teman-teman yang mendengarkan program BPK with Love kali ini, dan biarlah sukacitamu boleh semakin kami rasakan di dalam segala hal. Karena kami percaya kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang perkasa. Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bro Gunawan HP yang sudah membawakan firman-Nya dengan selalu penuh dengan sukacita. Benar seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa jika kita mau bersukacita, bahwa kita selalu akan ada di dalamnya. Tuhan selalu menyertai kita semuanya, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, sehingga ada di dalam hati kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau tunduk untuk bersekutu dengannya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, puji dan syukur kami sembahkan kepada kehadirat Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa mengasihani kami, mencintai kami dengan penuh kasih sayang-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai hingga akhir acara ini. Dan juga Engkau mau memberkati Bapak Gunawan HP, agar di dalam setiap pelayanannya dapat mewartakan segala seluruh firman-Nya. Berkatilah Bapak Gunawan HP dan beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesus, kami yang hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, berkatilah kami semua ya Tuhan, agar supaya di dalam kehidupan kami selalu senantiasa bersuka cita hanya di dalam nama Engkau. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami persembahkan lewat perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sungguh Tuhan telah memberikan kasih-Nya untuk kita. Sudah selayaknya kita ingin menyenangkan Dia. Kita akan hidup dengan bersuka cita. Kita akan selalu menerima sukacita yang datangnya hanya dari Tuhan, karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Walaupun di tengah badai kehidupan, kita tetap harus percaya bahwa Dia selalu terus akan senantiasa mencintai kita. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau bersuka cita dengannya, dengan menerima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
Sukacita sudah nyata, sukacita, sukacita sudah nyata, penuh hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.